rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas materi mengenai bisakah peraturan perusahaan berlaku surut. Materi tentang bisakah peraturan perusahaan berlaku surut. Materi yang saya bawa yang akan saya bahas ini merupakan artikel yang ditulis oleh Advent Kristanto Nababan, sarjana hukum, di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, dalam artikel yang ditulis di hukumonline.com. Materi yang akan saya bahas, kita coba dengan sebuah contoh kasus ya, sebagai berikut. Jika seorang karyawan melakukan kesalahan yang termasuk dalam pelanggaran mendesak sebelum adendum peraturan perusahaan, pasal pelanggaran mendesak tersebut disahkan, apakah tetap dapat diproses? Kita akan coba bahas ya. Perlu saya terangkan terlebih dahulu mengenai waktu berlakunya peraturan perusahaan dan adendumnya. Peraturan perusahaan menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo pasal 1 angka 1 Permenaker 28 tahun 2014 disebutkan bahwa pengertiannya yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Adapun syarat peraturan perusahaan pemuat sekurang-kurangnya: pertama, hak dan kewajiban pengusaha; kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh; ketiga, syarat kerja; keempat, tata tertib perusahaan; kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan; dan terakhir, hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Nah, selain memuat isi sebagaimana tadi saya terangkan di atas, suatu peraturan perusahaan juga harus disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini berkaitan dengan keberlakuan peraturan perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 108 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bunyinya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 ayat 1 Permenaker 28 tahun 2014 disebutkan mengenai pengesahan peraturan perusahaan dilakukan oleh: pertama, Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Kedua, Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Ketiga, Direktur Jenderal untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi. Nah, untuk contoh kasus yang kita bawa tadi mengenai adendum peraturan perusahaan, jadi kita maknai di sini sebagai perubahan peraturan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permenaker nomor 28 tahun 2014 yang disebutkan bahwa dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi peraturan perusahaan dalam tenggang waktu masa berlakunya peraturan perusahaan, maka dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari peraturan perusahaan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka perubahan tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja atau serikat buruh dan atau wakil pekerja atau buruh. Perubahan peraturan perusahaan tersebut harus
mendapat pengesahan kembali dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Nah, bisakah peraturan perusahaan berlaku surut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya perlu jelaskan bahwa di dalam hukum itu ada dikenal asas non-retroaktif. Asas non-retroaktif. Ini menurut pakar hukum Zainal Arifin Mokhtar dan Edi OS dalam bukunya yang berjudul buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Di situ diterangkan di dalam halaman 154 bahwa ada asas hukum umum yang secara implisit mensyaratkan bahwa hukum tidaklah boleh berlaku surut. Terkait dengan asas non-retroaktif ini juga khususnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut itu diatur juga dalam pasal 28 UUD 45 yang bunyinya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu apakah peraturan perusahaan dapat dikategorikan sebagai hukum? Nah, ini menurut pandangan Sudikno Martokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, itu di halaman 40 bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Maka peraturan perusahaan yang memuat peraturan dalam lingkup perusahaan terkait dengan tingkah laku, terus memuat suatu sanksi, di situ ada tata tertib perusahaan, maka dapat dikategorikan sebagai hukum. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya di atas, jadi dapat dipahami juga bahwa peraturan perusahaan itu sebagai hukum tidak dapat berlaku surut. Artinya peraturan perusahaan yang disahkan saat ini tidak boleh diberlakukan terhadap perbuatan di masa lalu atau sebelum berlakunya peraturan perusahaan. Nah, itu juga berlaku terhadap adendum suatu peraturan perusahaan, juga tidak dapat berlaku surut. Jadi, untuk contoh kasus dalam materi ini, karyawan yang melakukan kesalahan yang termasuk dalam pelanggaran mendesak sebelum adendum peraturan perusahaan disahkan, maka karyawan tersebut tidak dapat diproses menggunakan ketentuan dalam adendum. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, pembahasan dan penjelasan mengenai materi yang saya sampaikan dalam sesi video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan membahas materi-materi lainnya dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih.